Halo semuanya, selamat datang kembali telah bergabung di channel YouTube Mintarius Channel. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita berharap bahwa semuanya baik-baik dan sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan aturan-aturan baru tentang rekrutmen P3K khusus guru. Jadi video ini saya khususkan untuk Bapak Ibu guru yang akan nanti mendaftar di P3K. Nah, di dalam video ini saya akan jelaskan aturan-aturan terbaru yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau Kemendikbud. Nah, oleh sebab itu tonton terus sampai selesai video ini supaya teman-teman Bapak Ibu guru tidak salah paham tentang aturan terbaru ini. Silakan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud membuka seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2021 ini. Seleksi ini dibuka untuk guru honorer, termasuk kategori 2. Rekrutmen guru P3K didasarkan pada estimasi kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru yang didapat melalui data pokok pendidikan atau Dapedik. Jumlah kebutuhan guru P3K ini di luar dari jumlah guru pegawai negeri sipil. Selain itu, penerimaan guru P3K merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan kesempatan adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Berikut ini adalah syarat-syarat atau kriteria yang dapat mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Yang pertama, guru honorer di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K tahun 2019 sebelumnya. Jadi, kategorinya adalah salah satunya harus guru honorer maupun di sekolah negeri atau di sekolah swasta, dan termasuk tenaga honorer kategori 2. Jadi Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri dalam kategori apa. Kalau belum termasuk dalam kategori guru honorer di sekolah negeri ataupun di swasta ataupun tenaga K2, berarti Bapak Ibu belum bisa mendaftar untuk P3K tahun ini. Yang kedua, terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapedik. Ini suatu aturan yang sudah dari dulu, siapapun yang mendaftar jadi PNS atau P3K harus sudah terdaftar di Dapedik. Jadi, apakah Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapedik atau belum? Silakan dinilai sendiri. Nomor 3, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Ada beberapa guru yang lulus profesi guru atau PPG, namun dia tidak mengajar, maka boleh mendaftar P3K. Ada juga Bapak Ibu guru yang sudah lulus PPG, namun dia mengajar di sekolah-sekolah negeri atau swasta, boleh juga mendaftar di P3K. Sementara berikut adalah kebijakan seleksi P3K tahun 2021. Mari kita lihat. Yang pertama, semua guru honorer atau lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K sehingga batas 1 juta guru. Maka dari itu, agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan pemerintah. Yang kedua, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, pendaftar dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali di tahun yang sama atau di tahun berikutnya. Apa maksudnya? Yaitu Bapak Ibu yang mungkin gagal dalam seleksi pertama diberi kesempatan 2-3 kali. Mungkin ada di tahun yang sama atau di tahun berikutnya ada penerimaan P3K. Setelah ketiga kali tidak bisa lolos, maka yang keempat tidak bisa daftar lagi karena dianggap tidak berkompeten. Yang ketiga,
Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Pada nantinya, pemerintah atau Kemendikbud akan menyediakan materi-materi yang bisa dipelajari oleh para peserta, sehingga pada waktu nanti seleksi, peserta tidak merasa susah dalam mengerjakan setiap soal. Keempat, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Pemerintah sudah memastikan bahwa gaji yang akan lulus pasti akan disediakan oleh pemerintah pusat. Jadi di tahun sebelumnya itu dibebankan bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2021 ini, pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran gaji khusus P3K bagi yang lulus. Yang kelima, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud, khusus Bapak Ibu guru. Jangan diragukan lagi bahwa biaya semua kegiatan penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Selain itu, Kemendikbud juga mengatakan bahwa ada perbedaan penting dan transformatif antara seleksi P3K tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perbedaan seleksi P3K 2021 dengan tahun sebelumnya. Yang pertama, formasi guru pada seleksi P3K pada tahun-tahun sebelumnya. Formasi guru P3K terbatas. Pada P3K tahun 2021, semua guru honor dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi P3K hingga batas 1 juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi yang lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ujian seleksi tahun-tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak hanya 1 kali dalam 1 tahun. Namun pada tahun 2021, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali di tahun yang sama. Yang ketiga, materi persiapan sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Namun tahun 2021, Kemendikbud pemerintah akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Anggaran gaji pada tahun 2019, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi P3K. Untuk tahun 2021, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Biaya penyelenggaraan tahun lalu biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2021 penyelenggaraannya ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi itu tadi peraturan terbaru atau info terbaru mengenai P3K pada tahun 2021 khusus Bapak Ibu guru. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu guru jika tidak lolos pada seleksi pertama, masih diberikan kesempatan sampai 3 kali pada tahun yang sama.